Dakta Radio, bijak dan cerdas. Para tokoh-tokoh agama, ustadz-ustadz, ya kadang-kadang ada satu masjid tidak memiliki imam. Kadang-kadang ada satu masjid begitu Jumat bingung siapa yang khutbah nih, siapa yang jadi imam. Nah, itu salah satu problem. Nah, tentunya saya tidak berbicara masalah 3T-nya lagi, tetapi 4T kalau saya. Ada yang tambahnya terisolir ya kan, masyarakat yang termarginalkan ya kan, jauh. Ya ibaratnya saya ingin mengatakan begini, ketika kita berbicara dakwah pedalaman, sebagaimana saya menangani masyarakat suku Tauta'a ini, mereka adalah masyarakat yang ketika kita datang kondisinya, mereka adalah masyarakat yang masih hidup nomaden. Mereka belum berkampung, belum bermasyarakat. Ketika kita bertanya apa itu Indonesia, mereka tidak tahu apa itu Indonesia. Seperti itu. Apa itu presiden, mereka tidak tahu. Dan kemudian ketika saya dulu datang ke tempat mereka, sebagian besar masih menggunakan kulit kayu pohon sebagai pakaiannya. Di 2004 itu? Iya. Nah, tahun 2004 masih seperti kondisionalnya. Nah, sehingga saya ingin mengatakan melalui radio ini, Dakta ini ya, ketika hari ini kita berbicara kemajuan Indonesia satu sisi, hari ini saya ada di ibu kota negara, Indonesia sudah merayakan 80 tahun kemerdekaannya, tapi di tempat ini melalui Dakta ini saya ingin mengatakan, ternyata masih banyak anak bangsa di daerah-daerah pedalaman pelosok negeri Nusantara ini belum merasakan arti sebuah kemerdekaan. 80 tahun ya. 80 tahun bangsa ini merdeka. Tapi dan kondisi yang tadi Ustaz ceritakan real adanya. Ya, dan ini saya sampaikan ketika pelepasan Daiyah Dewan Dakwah pada tanggal 18, pada tanggal 8 Agustus ya di gedung MPR RI. Saya menyampaikan kepada teman-teman yang ada di gedung MPR itu. Saya menyampaikan di depan Pak Hidayat Nur Wahid. Saya menyampaikan di depan Pak Tamsil Indro. Ini loh Indonesia hari ini. Seperti itu. Ini potret kecil. Maka kenapa Dewan Dakwah kemudian menjadi satu organisasi yang concern kepada dakwah daerah-daerah pelosok terpencil seperti itu. Karena apa? Ketika kita tidak datang kepada mereka, maka pertanyaannya siapa yang mau datang? Tentu ini bisa menjadi PR rumah kita, organisasi-organisasi Islam ya kan yang lainnya. Ya, hari ini ada anak bangsa, mereka bukan hanya sebatas ingin merdeka sebagai anak bangsa, tapi mereka juga ingin merdeka sebagai hamba di hadapan Allah sebagai Robnya. Itulah PR sebenarnya. Jadi itu mungkin gambaran ya kan. Kondisi masyarakat yang hari ini ada di daerah pedalaman pelosok negeri Indonesia. Ini potret kecil yang ada di Morowali Utara. Jadi dapat kita bayangkan bagaimana 80 tahun Indonesia merdeka, tetapi jauh di sana, di pelosok-pelosok negeri ini masih ada daerah-daerah yang Ustaz sampaikan tadi dan kondisi masyarakatnya seperti itu. Dan tidak banyak juga yang mau menjamahnya. Dan orang mau untuk datang ke sana. Ya, tentunya inilah saya ingin mengatakan kepada para teman-teman dai, ya kan. Saya ingin mengatakan satu kata dai yang tentunya tidak bisa terlepas dengan kata dakwah. Seperti itu. Dakwah ini satu kata yang indah. Di sana kata amar yang maknanya perintah, menyeru, mengajak, seperti itu. Nah, sebagaimana Nabi bagaimana mengutus sahabat sampai ke Abasa. Kemudian Nabi mengutus sahabat sampai ke Yasrib. Bahkan Nabi pun berangkat sampai ke Taif. Karena apa? Yaitu tadi kata dakwah. Ketika kita tidak bisa memahami tentang definisi dakwah, tentu apalagi tidak bisa mengimplementasikannya, maka akan terjadinya suatu kekacauan dalam konteks kehidupan ini. Saya membayangkan ketika Ustadz pertama kali masuk ke daerah pedalaman seperti itu ya, tidak terbayangkan mungkin seperti apa kondisinya. Apa sih Ustadz yang pertama kali Ustadz lihat
dari tempat itu, dan bagaimana reaksi masyarakat? Tentu masyarakat pedalaman akan bereaksi ketika orang asing dalam tanda kutip seperti itu datang ke wilayah mereka. Itu sangat benar sekali. Ya tentunya. Ada penolakan nggak, Ustaz? Jadi gini, kalau saya mau flashback ke belakang ya, saya juga sampai hari ini bertanya pada diri sendiri, kok bisa saya sampai ke tempat itu? Kan begitu. Yeah. Nah, tentunya inilah qadarullah. Tentunya saya ingin meletakkan sebagai pribadi insan yang bersyukur kepada Allah. Ketika begitu banyak para da'i di bangsa ini, ternyata Allah memilih saya di antara sekian da'i untuk bisa hadir di tempat itu. Tentu ini bukan suatu kebetulan. Tapi ketika ini menjadi bagian ketetapan Allah, maka tentu kita juga harus jalani. Dakwah di pedalaman ada historis. Kenapa saya sampai bisa di daerah pedalaman? Tapi saya ingin mengatakan begini. Ketika peristiwa itu terjadi kepada kita, termasuk kepada pemirsa yang mendengar dalam acara ini. Ketika saya melakukan perjalanan safar dari Kabupaten Banggai ketika saya masih menjadi masyarakat mukim yang ada di sana. Kemudian saya berjalan ke daerah Kabupaten Morowali untuk melihat bagaimana desa-desa terpencil yang ada di pesisir. Seperti itu. Dan kemudian dari perjalanan safar ini ingin balik lagi dari Morowali Kabupaten Banggai karena sudah 1 pekan perjalanan. Maka singgahlah saya di suatu masjid namanya Masjid Al-Furqon, Desa Tanah Sumpu. Waktu itu belum kecamatan, sekarang sudah jadi ibu kota kecamatan, namanya Kecamatan Mama Solato, Morowali Utara. Ketika masuk waktu asar, saya singgah di masjid itu untuk mengerjakan sholat sambil melepas lelah untuk merenggangkan otot-otot ini karena naik sepeda motor seperti itu. Nah kemudian selesai sholat itu saya duduk di samping pintu masjid di pentras itu. Ketika melepas lelah, letih tadi, datang seorang anak muda nyamperin kepada saya dan dia berkata, apa yang dikatakan? Mohon izin Bapak melihat enggak orang yang duduk di bawah pohon jambu mente itu? Kalau di sana dikenal dengan jambu monyet, seperti itu. Maka saya katakan iya. Dia ingin ngobrol, dia ingin ngomong, tapi beliau ini enggak mengerti bahasa Indonesia. Kalau Bapak bersedia, saya antar kepada beliau. Nanti saya menerjemahkannya. Oh kalau begitu antar saya ke situ. Nah, alhamdulillah setelah saya diantar ke tempat orang itu yang dari tempat saya duduk kurang lebih sekitar 30 meteran lebih. Dan anak muda tadi mengatakan, silakan apa yang mau disampaikan. Nanti saya yang akan menerjemahkan kepada, maksudnya kepada saya anak muda tadi itu. Maka orang ini pun berkata, tapi perkataannya tentu dengan kata bahasa yang sangat berat, kelihatan dari raut wajahnya, kemudian sedikit-sedikit menghapus ya kan air matanya. Kemudian ketika diartikan begini kalimatnya, kasihan saya, kasihan saya, kasihan saya. Usia saya sudah seperti ini. Dari segi perawakan kita melihat usianya 60-70 tahun. Dengan pakaian yang compang-camping, tidak beralaskan kaki. Usianya sudah 60-70 tahun. Kalau dari segi raut yang kita lihat. Saya ini ingin seperti Anda. Apakah kemudian saya nanti mati tidak dalam keadaan seperti Anda? Saya itu merindukan Islam. Apakah kemudian saya nanti mati tidak dalam keadaan Islam? Itu yang dia sampaikan. Saya ingin mengatakan begini. Orang ini juga sering turun ke daerah pesisir. Seperti itu. Tapi mungkin tidak ada rasa siapa orang yang akan bisa membagi cerita tadi itu. Ya, setelah beliau menyampaikan itu, tentu saya sebagai seorang da'i
yang seumur hidup tidak pernah menjumpai perkataan seperti itu. Baru itu, Ustaz. Ya tentu kita goncang hati kita. Betul. Kemudian kita membayangkan, ternyata masih ada seperti ini. Maka kemudian saya menyampaikan kepada anak muda itu, tolong izinkan saya belum bisa menjawab bahasa beliau. Tapi insya Allah malam ini saya akan tidur di masjid ini. Dan saya ingin menjawab bahasa orang ini, orang tua ini, insya Allah besok pagi. Begitu. Tentunya kenapa saya mengatakan demikian? Yang pertama, saya sudah berjanji dengan keluarga akan balik. Hari itu juga ketemu istri dan anak. Membayangkan bagaimana pergolakan hati, Ustaz, ya. Nah, satu sisi orang ini sangat membutuhkan saya. Saya hari ini dibutuhkan. Begitu banyaknya orang di tempat itu, kenapa dia harus menyampaikan ini kepada saya? Iya. Dan saya ini orang yang tidak kenal. Dan saya ini mungkin baru kali itu dijumpai. Dan mungkin baru kali itu juga dilihat. Seperti itu. Nah, tentunya saya menginap di masjid itu tujuannya hanya untuk beristikharah, mengambil satu keputusan di antara dua keputusan. Apakah saya harus balik kepada keluarga dulu? Apakah saya harus pergi ke tempat orang ini? Dan alhamdulillah qadarullah, Allah memberikan satu kekuatan yang besar bahwa saya harus pergi ke tempat orang ini. Itu yang menjadi ringan perasaan. Maka kemudian pagi saya sampaikan kepada anak muda tadi yang menerjemahkan, insya Allah saya akan berangkat ke tempat beliau. Maka saya tanya, di mana tempat tinggalnya? Dia tunjuk, saya tinggal di balik gunung sana. Nah tentu, bagi saya, ketika ditunjukkan tempat bahwa itu ada di balik gunung saya, ya perasaan saya masih bisa dijangkau, masih bisa kelihatan, seperti itu. Dan ternyata mau pergi ke tempat orang ini, dan dia bernama Jengki, orang tua ini. Dan kemudian saya berangkat tentunya sekitar hampir jam 8 lah, mempersiapkan bekal. Ternyata 1 gunung, 2 gunung, 3 gunung dilewati. Ternyata sampai tiba waktu malam, kita harus istirahat. Belum sampai? Belum sampai. Masya Allah. Dan kemudian esok harinya pun demikian. Dan ternyata nanti hari ketiga sudah malam baru nyampe ke tempat beliau. Langsung bertemu? Iya. Pergi ke tempat orang tua tadi ini yang bernama Jengki. Ya, pada prinsipnya saja rasa heran. Begitu banyaknya saya melangkah melewati gunung-gunung, tidak melihat satu perkampungan. Ada kampung-kampung atau desa-desa yang sudah terbentuk. Tapi desa-desa itu kan tentunya desa-desa yang dibangun oleh umat lain, seperti itu. Tetapi untuk pergi ke tempat beliau ini bukan suatu perkara yang mudah. Ya kan? Butuh fisik yang bagus, kesehatan yang bagus. Dan ketika sampai di sana, itulah kita melihat wajah-wajah yang dengan rasa takut, was-was melihat kita. Karena bagi mereka, ya saya ini asing. Seperti itu. Dan alhamdulillah, ya kan, dengan qadar Allah, saya bisa sampai berapa pekan di sana. Dan kemudian mohon izin, mohon pamit untuk bisa turun dari pegunungan. Dan saya menyampaikan satu kalimat. Saya turun dari pegunungan ini tentunya untuk kembali ke tempat ini. Ya tentu kurang lebih 3 bulan, ya kan, saya baru bisa kembali lagi ke tempat itu, tetapi dengan berapa agenda yang harus saya lakukan. Apa? Pertama, mengajak masyarakat yang ada di masjid tadi itu bagaimana untuk bisa menjadi bagian, terlibat atau ikut dalam rangka ekspedisi dakwah pedalaman, karena ini menyangkut tanggung jawab kita. Kalau saya saja yang dari kabupaten lain bisa datang, kenapa kalian yang ada di sini tidak bisa? Seperti itu.
Nah tentunya membangun spirit, membangkitkan giroh, itu juga bukan satu perkara yang mudah. Betul. Karena apa? Apalagi berbicara pedalaman. Mereka saja melihat gunung dari kejauhan, itu yang kita akan taklukkan, Ustaz. Yaitu. Tapi ini adalah dakwah. Warisan Nabi yang diperintahkan. Karena dakwah itu adalah gerak. Ketika kita tidak berani melangkah satu langkah ke depan, maka bagaimana kita akan melangkah kedua, ketiga, dan seterusnya. Seperti itu. Itu gambarannya. Tentu dakwah di pedalaman dengan segudang masalah, segudang persoalan yang tidak bisa dilukiskan. Ya kita berhadapan dengan masyarakat. Saya tidak mengerti bahasa mereka. Mereka juga tidak mengerti bahasa saya, dalam arti bahasa Indonesia. Maka tentu harus ada orang yang mengerti, ikut dalam program dakwah ini. Tentunya dengan izin Allah. Saya bertemu dengan namanya Umar Basir, orang yang tinggal di pedalaman di kampung pertama. Sebagai penerjemah. Penerjemah. Istrinya termasuk orang mu'alaf, ya kan? Dan alhamdulillah kemudian suami istri ini bisa terlibat menjadi bagian menemani perjalanan dakwah. Ya tentunya saya ingin mengatakan istri beliau bernama Ratih tentu sosok wanita tangguh. Yang kemudian mau menjadi bagian andil dalam rangka ekspedisi dakwah pedalaman sampai hari ini. Seperti itu. Itu gambarannya. Jadi ini sekelumit ya kan. Kalau kita mau bicara suka dukanya nanti apa yang mau ditanya. Ini kan tidak mudah ya Ustaz untuk tadi memantapkan niat untuk hadir di tengah-tengah masyarakat pedalaman. Benar. Ustaz punya keluarga. Benar. Tentu ini yang menjadi beban. Tetapi apa yang akhirnya membuat Ustaz yakin dan percaya dan keluarga juga akhirnya mensupport penuh dengan dakwah-dakwah pedalaman yang Ustaz lakukan selama ini? Baik. Jadi saya ingin mengatakan begini. Saya juga berbagi kepada teman-teman para dai dan daiyah. Dai itu harus mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Dia harus selesai dengan dirinya. Ketika kita tidak selesai dengan diri kita sendiri, maka minta maaf saya ingin katakan kadang-kadang kita bermimpi gitu loh. Karena apa? Dakwah itu berangkat kita harus selesai masalahnya pada diri kita. Kemudian dakwahnya harus selesai pada keluarga kita dulu. Jadi menjadi bagian keluarga yang utuh yang bisa mensupport dakwah istri dan anak ini juga bukan suatu perkara yang mudah. Maka saya sering berpesan begini. Kita ingin sukses menjadi seorang dai. Padahal resepnya sederhana. Ikuti orang yang pertama membawa agama ini. Siapa ya? Rasulullah. Kita pelajari sejarah biografi Rasul. Rajin-rajinlah kita membuka sirah Nabawi. Rajin-rajinlah kita membuka sirah sahabat. Bagaimana sosok Rasulullah. Dan bagaimana sosok wanita yang bernama Khadijah. Tentu dakwah Rasulullah SAW yang begitu sangat luar biasa tidak terlepas dari sosok wanita yang bernama Khadijah. Seperti itu. Maka bukan harus kita menjadikan istri kita seperti Khadijah. Tetap dia harus menjadi pribadinya. Tetapi dia memahami saya ini adalah istri dai. Tentu sebagai seorang istri dai harus tahu kompetensi, tanggung jawab bahwa dai itu bukan milik hanya sebatas saya ini milik istri, milik anak. Karena dai ini adalah milik umat. Seperti itu. Jadi ketika kita berbicara kuntum khaira umat urijat linnas, seperti itu. Ketika kita berbicara wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada. Ketika kita berbicara tentang hal-hal seperti ini, berarti kita harus mampu selesai dulu masalah kita sendiri. Kalau kita sudah mampu, ya kan? Maka insya Allah, maka memang menuju proses itu bukan suatu perkara yang mudah. Untuk bisa menjadi istri yang paham tentang apa yang menjadi misi suami ini bukan suatu perkara yang mudah. Begitu juga anak. Ya, seperti itu. Kita tidak punya jaringan
Putus akses komunikasi karena kita pergi di suatu tempat yang tidak ada dalam Google Map. Tidak ada seperti itu. Dan mereka tidak pernah tahu bagaimana kondisi kita. Apakah kita ini, ya sampai saya katakan, ya kalau saya masih bisa pulang ke rumah berarti kan saya masih sehat. Sederhana saja. Maka ada pesan-pesan yang sangat mendasar yang sering saya sampaikan kepada istri maupun kepada anak. Bahwa menjadi baik itu tidak mudah. Karena setiap kebaikan itu tentu identik dengan berbagai macam cobaan dan ujian. Ya tentu apalagi kita ini menjadi bagian ketika kita sepakat menjadi keluarga pendakwah, sepakat menjadi keluarga dai atau daiyah, tentu ada konsekuensi. Tapi semua itu kita bisa selesaikan masalah itu. Ya kalau saya memberikan satu tips sederhana. Bagaimana masalah semua ini kita hadapi dengan senyuman saja, contohnya. Kenapa? Kalau kita umpamanya ada rasa ini dan itu, justru kalau kita tidak lampiaskan dengan kita tersenyum, maka setan itu akan memperdaya kita. Seperti itu. Dan kemudian, saya tambah lagi. Ketika saya pergi menjalankan amanah dakwah, meninggalkan istri dan anak, saya berpesan, saya tidak bisa menjaga keluarga ini 24 jam. Tapi ketika saya melangkahkan diri dari rumah ini, satu langkah keluar dari rumah, saya titipkan. Kok ini kepada siapa? Zat yang maha menjaga. Karena dia adalah sebaik-baiknya penjagaan. Begitu halnya ketika saya keluar dari rumah ini, maka titipkan saya juga kepada Tuhanmu. Karena dia juga sebaik-baik penjagaan. Seperti itu. Dan ketika kita mampu membingkai ini semua dengan persangkaan yang baik dalam satu tatanan kehidupan keluarga, maka insya Allah kita saling percaya ujungnya. Rekan, kami lanjutkan kembali perbincangan kita bersama dengan Ustadz Sigit, seorang dai pedalaman dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Nah, tadi disampaikan bahwa perjalanan beliau menjadi seorang dai pedalaman tidaklah mudah ya. Dan ini yang terus memotivasi beliau untuk terus mengabdikan dirinya di pedalaman dari tahun 2004. Kalau bicara tentang suka duka 2004 sampai dengan sekarang, pasti banyak suka dan dukanya. Nah, tapi dari sekian banyak cerita-cerita, tantangan-tantangan, apa sih Ustadz tantangan terberat bagi seorang dai pedalaman ini? Ya, tantangan yang paling terberat tentunya ada beberapa aspek tantangan. Ada tantangan internal, lebih internal adalah keluarga biasanya. Nah, tentunya ada juga tantangan-tantangan internal di antara teman-teman, para dai, ya kan, para kaum muslimin maksudnya, seperti itu. Dan kemudian juga ada tantangan eksternal. Tentunya ketika kita berbicara tentang dakwah pedalaman, ada umat lain juga yang sudah berdakwah di pedalaman. Kalau mereka ya kan sejak tahun 40-an, kita ini baru tahun 2004 baru seumur jagung, nah, seperti itu. Nah, tentunya dalam dakwah ini juga sederhana, banyak juga teman-teman bertanya, bagaimana Ustadz cara menghadapi ya kan teman-teman umat lain yang berdakwah di sana? Ya konsepnya sederhana, bahwa kita tidak boleh terkesan, kita fokus apa yang menjadi nawacita kita, seperti itu. Nah, ketika mereka hari ini menjalankan tugas mereka, ya mereka punya konsep seperti itu. Kita juga dakwah pedalaman punya konsep, saya bilang begitu. Nah, tentunya apa? Tentu kan berbeda. Ya kalau berbeda itu sudah jelas, 100% berbeda. Seperti itu. Tetapi saya coba membangun chemistry kesamaan tadi itu. Di mana di balik semua perbedaan tadi itu, kemudian kita bisa memutuskan masih ada satu kesamaan. Ya, tapi satu kesamaan ini bisa membingkai semua tadi di balik perbedaan. Bahwa kita ini sama-sama ke pedalaman ya, punya visi misi yang sama.
sama-sama ingin membangun peradaban masyarakat suku Tauta'a yang ada di wilayah pedalaman Morowali Utara. Seperti itu kesamaannya. Sama-sama ingin membangun peradaban mereka. Nah, tentunya ada batasan-batasannya di balik kesamaan. Ketika saya membina suatu wilayah, tentu Anda jangan mencampuri. Begitu Anda membina suatu wilayah, saya juga tidak mencampuri. Kemudian jangan ada provokasi di antara kita. Ini kesepahaman, walaupun tidak tertulis seperti itu. Nah, ketika ini kita bisa menjaga dengan baik, tentu kita mampu mewujudkan harmonisasi, modernisasi dalam beragama. Kemudian kita belajar dari peristiwa-peristiwa yang sudah ada, khususnya di Indonesia Timur. Maka cukuplah Ambon, Poso itu menjadi pelajaran berharga untuk bagi kita semua. Itu kalau saya seperti itu mengambilnya. Nah, tentunya alhamdulillah ternyata sampai hari ini, walaupun tentu di awal-awal tidak seperti itu ya, tentu tantangannya ada. Berat ya. Bahkan saya juga dulu di pedalaman ada bahasa yang berkembang. Kalau Ustaz Sigit nanti datang ke pedalaman, ditombak sajalah. Ya kan? Sampai itu ya. Nanti dibelah saja kepalanya itu, nanti disembelihkan babi, diisi jadi dengan, memang ada seperti itu. Ya ada seperti Allah. itu. Nah, tetapi saya mengatakan begini, apakah kemudian saya harus tersinggung? Enggak. Karena apa? Saya memahami. Mereka belum tahu siapa saya. Mereka tidak mengenal saya. Seperti itu. Tentu saya juga tidak pernah menjadikan mereka musuh, orang-orang seperti ini. Tetapi saya ingin mengatakan begini, justru mereka itu adalah objek dakwah saya, seperti itu. Sehingga tadinya mereka menengok saya saja tidak, kan begitu. Tapi kemudian mau menengok, mau menegur, kemudian mau duduk bersama, mau berdiskusi, seperti itu. Ketika saya membuat event-event program, ya kan seperti Hari Raya Idul Kurban, saya juga berbagi kepada mereka. Ketika umpamanya ada sunatan massal, saya juga undang mereka. Mana anak-anak kalian yang mau disunat, seperti itu. Nah, tentu kembali kepada resep awal tadi. Dakwah itu sederhana, tampilkan akhlak kita aja sebagai seorang muslim. Jadi 100% sampai hari ini saya tidak pernah menawarkan Islam di daerah pedalaman. Tapi cukup, ya kan, hadirkan diri kita, hadirkan akhlak kita sebagai seorang muslim. Bagaimana asal salam tadi ini. Kemudian bagaimana kita bisa menyambung silaturahmi. Minimal hal tadi kita bisa berbagi apa yang kita punya. Seperti itu. Itu aja yang kita lakukan. Konsep saya sederhana. Hari ini saya telah diterima. Ternyata seorang jengki tadi ini, ya orang tua tadi seorang kepala suku. Ya kan? Ketika dia sebagai seorang kepala suku, tentunya saya diterima sama beliau. Kemudian saya hanya tinggal membuktikan apa yang menjadi nawacita beliau. Nah, tentu berproses. Jadi dakwah pedalaman yang berat awal-awal itu adalah menaklukkan medan. Bukan 1 gunung, 2 gunung, 10 gunung, 20 gunung. Banyak gunung yang harus dilewati. Gak sampai-sampai. Kemudian berapa sungai. Kadang-kadang teman-teman aja yang ikut sampai pada titik jenuh. Kapan sih Ustaz sampainya ini? Sedikit lagi. Tanjakan yang satu. Ya kan, penurunan yang satu. Nggak sampai-sampai. Ini kita sudah menginap lagi. Ya insya Allah. Setinggi-tingginya gunung itu tetap di bawah telapak kaki kita, saya bilang. Insya Allah pada saat waktunya juga kita sampai. Jadi ini bagian juga dari tarbiyah, saya katakan. Sejauh mana kita mampu tidak menjalankan yang namanya kesabaran. Karena dakwah itu butuh kesabaran. Seperti itu. Nah, ini juga menjadi bagian motivasi kepada teman-teman yang ikut. Ya tentunya, ketika kita berbicara perjalanan medan seperti itu, ya kita menghadapi hutan belantara. Bahkan pernah tidur dengan ular juga pernah. Tadi Bapak bertanya ya tentang ular. Ya karena kecapean tidur di bantaran sungai, ya. Udah nggak tahu lagi. Sudah nggak tahu. Ternyata kita ini tidur dengan ular yang panjangnya sampai 7 meter. Ya. Ketika kita bangun mau sholat subuh, ya kan, kita pergi ke sungai ambil air wudhu, ularnya jalan naik ke darat, ke atas.
Nah, tapi ini kan qadar Allah semua. Seperti itu. Ya, kadang-kadang kita juga harus hanyut di sungai. Seperti itu. Ya, kadang-kadang ada dai kita juga, itu yang sering saya takutkan. Ketika mereka melanggar portab, ya kan, ketetapan konsep bagaimana cara kita menjalankan dakwah pedalaman. Karena kadang-kadang kita lewat kiri kanan jurang. Kalau jatuh kita sampai 600-700 meter ke bawah. Seperti itu. Kadang-kadang ada teman yang jatuh. Nah, maka kita sering menyampaikan, kita dakwah, tetapi tentu harus memiliki berbagai hal ya, mulai dari skill kita, kepekaan kita, ya kan, kesigapan kita, apa yang harus kita lakukan. Karena ada dai juga yang ceroboh, karena ya jatuh. Hanya persoalan ajal ini kan milik Allah. Betul. Ya kalau kepalanya yang kena batu, otomatis pecah kan. Baru ada juga teman yang naik motor. Nah, semua rata-rata kejadian ini ketika saya tidak ada di tempat itu. Ibaratnya ada melanggar tertib apa yang menjadi ketetapan kita. Nah, ada yang sampai hanyut. Sudah saya katakan, kalau sungainya hari ini masuk musim hujan ya, maka Anda jangan pergi ke daerah pedalaman ini, karena kita akan menghadapi satu sungai namanya Sungai Bongka. Ketika itu nanti banjir, wah itu mayat kita ketemunya nanti di kabupaten sebelah, Kabupaten Tojo Una-Una. Seperti itu. Karena Ustaz sudah paham. Iya, seperti itu. Nah, kemudian apalagi kalau kita tidak mampu melewati jalur darat, maka juga kita kadang-kadang harus mengikuti sungai. Ibaratnya berarung jeram kita. Nah, kalau kita meleset, salah tiba ke titiknya, maka otomatis kita akan lewat. Hal yang seperti itu. Kadang-kadang kita juga menghadapi tebing-tebing yang tinggi. Jadi kita ini, para dai pedalaman seperti di tempat kami, saya ingin mengatakan, jangan ditanya berapa kali jatuh. Kita sampai lupa menghitung berapa kali jatuhnya gitu loh. Dan begitu banyak tantangannya Ustaz ya, jadi menjadi seorang dai pedalaman. Tapi di tahun 2004 sampai dengan sekarang Ustaz melihat perkembangan masyarakat khususnya di Morowali Utara yang selama ini Ustaz bina, Ustaz, seperti apa sekarang? Ya tentunya saya ingin mengatakan begini. Dari gelap terbitlah terang. Itu yang Ustaz lihat ya. Ya, saya ingin katakan seperti itu. Karena apa? Islam hadir tentunya membuat cahaya. Bukan hanya kepada masyarakat yang masih hidup nomaden, masih hidup primitif, tetapi kepada seluruh elemen masyarakat. Tentunya apa? Harmonisasi, kemudian lahirnya satu peradaban baru, kemudian apa yang kita lakukan bisa menjadi parameter, contoh, proyek yang bisa dilihat dan kemudian merindukan. Ya contoh, kita membuat satu perkampungan yang tadinya tidak ada menjadi ada. Edukasi saja, mengajak dari hidup nomaden kepada masyarakat yang mau hidup berkampung itu butuh proses. 1 tahun 6 bulan baru dapat satu keluarga yang mau hidup berkampung di satu titik tempat yang sudah disepakati bersama. Padahal itu disepakati. Tapi itulah tadi karena tradisi, budaya nomadem tadi itu. Nah itu tidak mudah. Contoh aja masyarakat Bajo. Mereka masyarakat nomaden walaupun tinggal di pesisir. Nah sehingga kadang-kadang mereka, saya ini lahir di mana ya? Ternyata lahir di atas perahu, kan begitu. Nah, seperti itu. Nah mereka itu begitu. Nah kemudian alhamdulillah tentu ketika kita mengajak mereka dari hidup nomaden pada berkampung, ada edukasi-edukasi yang kita lakukan. Contoh bagaimana agrobisnis ya kan, mengajak mereka, kan mereka tidak tahu apa itu coklat, tanaman coklat. Nah kita melakukan program-program seperti itu. Bagaimana kita kemudian bisa membuat program, kan kalau bicara stunting mereka. Kalau Hari Negara di Jampak Rowo baru melaksanakan program MBG ya kan, kita 2004 sudah melakukan, ya kan. Walaupun kacang hijaunya itu harus dipikul, ya kan? Lebih bergizi. Iya, seperti itu. Nah itu perjuangannya kita di sana. Nah tetapi itulah dakwah perjalanannya tidak semudah membalik telapak tangan. Ya kita jalani, ikutilah prosesnya. Akan tiba suatu masa, dan itu keyakinan saya, Allah akan ibah melihat perjuangan ini. Sedangkan
dakwah umat lain. Ya teman-teman kadang-kadang cemburu. Kita ini berjalan kaki dengan tetesan keringat, menghadapi semak belukar, badan kita ini dicabik-cabik ya kan, dengan semak-semak tadi, belum duri rotan. Di balik letihnya perjalanan kita juga bersedekah dengan lintah-lintah yang ada di hutan. Seperti itu. Baru 10 menit jalan keluarin lintah lagi. Seperti itu. Yang kita hadapi. Nah, kemudian kita sampai di sana, apa yang harus kita lakukan, apalagi melihat kondisional rumah-rumah mereka. Lihat YouTube Dewan Dakwah Morali Utara. Itu full murni kegiatan dakwah-dakwah pedalaman. Mulai dari Kampung Mualaf pertama, kedua, ketiga, keempat, dan insya Allah akan menuju Kampung Mualaf yang kelima. Ini menuju kelima? Iya. Yang insya Allah kami akan melaksanakan event besar di bulan Desember. 2024 Desember lah insya Allah. Kita akan ada persadatan massal. 150 sampai 200 orang. Kemudian tentunya sunatan massal. Bagaimana semarak berbagi makan rakyat. Ya mereka ini tidak pernah makan sebagaimana apa yang kita makan. Ya, kadang-kadang kita kalau makan kita berlebih kadang. Ya tentu gini, kadang-kadang saya minta maaf ya, marah sebenarnya kalau lihat orang makan kemudian tidak habis. Betul. Gitu loh. Sementara di sana ini banyak. Saya itu bisa melihat orang makan sampai tidur di sana itu. Karena mereka tidak pernah makan seperti itu. Kemudian kita masakkan. Setelah masak, porsi makannya besar. Yeah. Kemudian menikmati makan sampai tidur, kemudian begitu sadar makan lagi. Sampai seperti itu. Dan kita melihat seperti itu aja kita sudah senang sekali. Ya kan? Bagaimana kita beredukasi tentang kesehatan segala macam. Bagaimana kita kemudian sampai puncaknya bisa membuat lembaga pendidikan. Sampai seperti itu. Tentu proses ini tidak semudah apa yang kita pikirkan. Sehingga banyak teman-teman bertanya, Ustadz gimana sih sebenarnya dakwah pedalaman? Ya kadang-kadang saya juga sulit mau menjelaskan. Tidak ada objek yang kita mau jadikan satu gambaran potretnya seperti ini. Yang kemudian kita juga bisa membayangkan atau melukiskan itu. Nah, jadi ya kalau bisa ikut aneh, saya bilang begitu, ikut saya. Untuk melihat lebih dekat bagaimana sih potret dakwah pedalaman itu. Ustadz, begitu sampai ke daerah yang asing bagi kita lah seperti itu. Apa yang Ustadz lakukan terlebih dahulu? Melakukan sosialisasi dengan masyarakat atau tadi membenahi mereka yang belum mengenal Islam? Jadi intinya gini, mereka ini kan punya sindrom rasa akut yang sangat akut apabila melihat orang yang tidak sebangsa mereka. Jadi proses dakwah awal itu bagaimana kita menghilangkan rasa takut mereka ketika bertemu dengan kita. Dan itu bukan persoalan 1 hari 2 hari. Ibaratnya kita juga dai harus mampu melakukan bagaimana sih konsep trauma healing tadi itu. Itu yang kita lakukan. Yang kemudian konsepnya bagaimana? Ya itu, kalau begini modelnya kita teorinya harus gini ya. Ya kebiasaan kita kemudian membawa gula, kopi, ya kan. Kemudian susu, ya kacang hijau itu. Itu tujuannya apa? Untuk membangun komunikasi interaktif. Nah kemudian mereka tinggal satu tempat jarak 1 kilo. Kemudian rumpun yang satu ini 2 kilo, ada yang 5 kilo. Seperti itu. Kita datang dari satu tempat, tidur di sini semalam, tidur di sini semalam. Untuk mengenal lebih dekat mereka. Pertama yang kita ingin capai apa? Supaya mereka tidak ada rasa takut dengan kita. Kemudian melahirkan suatu stigma baru, ternyata kita ini bukan orang jahat di tengah-tengah mereka. Menghilangkan stigma itu dulu ya. Nah kemudian sampai puncaknya, kita ada di hati mereka. Udah enak tuh. Nah kalau kita sudah ada di hati mereka, apa yang kita ingin ajak mereka insya Allah. Nah itulah proses bagaimana cara kita mengajak mereka dari nomaden untuk bisa berkampung di satu tempat. Nah disitulah kemudian kita melakukan sosial. Karena begini, masa saya mau datang satu ke satu, ya kan? Kalau umpamanya kita kumpul sama-sama kan ada program yang saya ingin lakukan, ya kan? Kemudian kita bisa melihat semua. Nah, disitulah mulai pelan-pelan bagaimana konsep membuat rumah layak huni, bagaimana membuat satu program pembibitan, seperti itu. Kemudian bagaimana kita beredukasi kesehatan, bagaimana kita mengajarkan baca tulis kepada mereka.
Ya contohnya karena sering ke sana berbaur dengan mereka, lama-lama saya juga mengerti bahasa mereka. Nah, kemudian mereka juga lama-lama mengerti juga bahasa Indonesia. Seperti itu. Maka terjadilah perkawinan budaya tadi itu. Nah, kemudian selesai berkampung itu kan bukan cuma satu masa, banyak. Karena apa? Kita tadi itu bukan 3T sampai 4T tadi itu. Maka sampai 5T. Karena sudah lengkap di sana. Mulai dari, saya ingin katakan begini. Negara berdasarkan konstitusinya kan, negara ini kan harus hadir di tengah-tengah mereka untuk memberikan penghidupan yang layak. Seperti itu. Mencerdaskan mereka dari sendi sandang, pangan dan papan itu kan harus dipenuhi. Nah, hari ini kita ini para dai, termasuk para dai-dai Dewan Dakwah ini adalah mata, telinga, hati yang kemudian menampilkan kegiatan-kegiatan ini. Inilah potret yang sebenarnya pemerintah itu tidak perlu disampaikan lagi. Oh iya ya, nggak mungkin nggak tahu. Nggak mungkin nggak tahu. Hari ini kan media begitu luas. Apalagi kita juga, sekarang perusahaannya kita mau melihat atau tidak di situ. Kemudian kita ini punya rasa peduli atau tidak. Nah, maka ini yang menjadi kesepahaman. Kemudian saya menjadi bagian daripada Dewan Dakwah. Tentu salah satunya karena konsep ini Pak Natsir mendirikan Dewan Dakwah, visi besarnya salah satunya sampai mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir. Dari kampus ini bisa melahirkan dai-dai peradaban. Yang kemudian ketika mereka lulus bisa diberangkatkan sebagai dai-dai pengabdian. Yang tadinya 1 tahun sekarang menjadi 2 tahun. Seperti itu. Jadi ini tujuannya. Nah, tentunya kebutuhan dai juga ini tidak cukup. Ya kayak kemarin. Dai yang berangkat 225 dai. Surat dari daerah-daerah yang masuk ternyata setelah dikumpul kebutuhan dai ke seluruh daerah ini ada 470 sekian. Kita hanya bisa mencetak 225. Seperti itu. Nah, ini betul-betul sangat emergensi, urgen mereka membutuhkan daerah-daerah ini. Nah, tentu inilah yang perlu harus dipikirkan. Ya tentu melalui podcast ini saya juga menyampaikan teman-teman di MUI gimana sih cara pandang, cara konsep kita. Karena bukan tanggung jawab Dewan Dakwah semata sebetulnya kalau bicara. Kemudian Basnas, tentu juga ada organisasi-organisasi lain selain Dewan Dakwah kan. Betul. Begitu. Mungkin secara ekonomi mereka juga sudah bagus. Tapi pernah enggak berpikir, di Morowali, di Sulawesi Tengah, di Kota Palu itu masih ada masyarakat pedalaman. Di Palu. Iya, di Tojo Una-Una, di Kabupaten Banggai, di Banggai Kepulauan. Masih ada masyarakat pedalaman yang belum tersentuh dan dakwah belum hadir. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah bangsa ini kekurangan untuk mencetak dai setiap tahun? Tetapi cuma sangat prihatin ketika dai-dai kita ini hanya suka di zona-zona yang nyaman seperti ini. Seperti itu. Jadi ini mungkin gambaran-gambaran. Iya, menarik tadi kalau Ustadz bercerita dari awal sampai termasuk dai-dai sekarang hanya mencari tempat di zona aman gitu ya, mencari yang ada sinyal, yang aksesnya gampang ya. Tapi tadi membayangkan Ustadz melihat kondisi dari jalur-jalur yang Ustadz tempuh. Tetapi sampai sekarang apa yang membuat Ustadz dan teman-teman mungkin sebagian yang masih bertahan untuk menjadi mendakwah di pedalaman, Ustadz? Jadi baik, kalau itu ditanya, maka saya ingin mengatakan begini. Saya dan teman-teman yang berada di daerah pedalaman yang menjalani rutinitas dakwah itu, setelah saya melakukan observasi lebih jauh ke pedalaman, maka saya mengambil kesimpulan, dakwah ini harus bisa melahirkan 30-35 perkampungan di daerah pedalaman kepada masyarakat suku-suku pedalaman tadi ini yang masih duduk nomaden. Hari ini kita
baru bisa mau menyelesaikan 5 kampung mu'alaf tadi ini. Tentu kita masih punya PR 30 perkampungan. Seperti itu. Tentu mereka juga merindukan kita supaya kita ini sampai kepada mereka. Maka itulah menjadi dasar. Yang kemudian sampai hari ini pun kita tetap eksis di pedalaman. Bahkan saya itu kadang-kadang berpikir begini. Tidak terasa, hari ini umur saya sudah hampir 50. Sudah 50. Sedangkan dakwah ini lahannya begitu luas, masih begitu banyak. Kadang-kadang berpikir dalam hati, ya Allah, siapa yang bisa meneruskan tali estafet ini ke depan? Sementara dalam kaderisasi, kita ini terbatas. Bahkan hari ini, banyak generasi kita ini belum terbesit, belum terpikir bagaimana tentang ayo untuk mewujudkan, ayo menjadi mengambil bagian, terjun ke gelanggang ke medan dakwah seperti ini. Ya kayak teman-teman kita, dai-dai kita yang kemarin kita berangkatkan ke daerah pedalaman Papua, pedalaman Kalimantan. Bahkan dai kita ada yang meninggal kayak kemarin di Kalimantan Selatan, seperti itu. Ya kemudian sampai dai-dai kita pun ada yang memutuskan kami tidak akan pulang sampai kemudian menikah dengan masyarakat di sana. Seperti itu. Ya tentunya inilah Islam. Bagaimana kita tidak sebatas kata egoisentris tadi ya, hanya mementingkan kepentingan kita. Padahal ada persoalan hajat orang banyak. Dakwah ini kan adalah kebutuhan hajat orang banyak. Sehingga dakwah ini diperintahkan. Jadi kalau kita hari ini tidak mau mengambil bagian dakwah ini, pertanyaannya siapa ke depan? Ini yang harus dijawab bersama. Sampai kapan Ustaz ya itu akan mendakwah? Ya tentunya sampai saya ini berdoa, ya Allah kalau memang saya ini matikanlah saya ini jalan dakwah. Sebagaimana teman-teman yang meninggal di tempat medan dakwah. Seperti itu. Seperti tadi Ustadz Bowo, ya kan? Dia meninggal di tempat dakwah. Tentu itu menjadi motivasi kerinduan kita. Seperti itu. Ya tentunya dakwah ini tidak akan pernah berhenti. Selama saya masih diberikan kekuatan, kemampuan fisik melangkahkan kaki ke badannya, tentunya tetap harus melangkah. Dan taruhlah nanti ke depan 30 sampai 35 ini tadi sudah tercover, bisa terpenuhi, kemudian kita sudah wujudkan, kemudian sudah bisa melahirkan generasi-generasi di tengah-tengah mereka. Ya tentunya masih banyak lahan lagi di samping Kabupaten Morowali Utara. Di Kabupaten Bangka itu ada 2 kecamatan. Kecamatan Bagimana, Kecamatan Balan Bunta, seperti itu. Masih ada masyarakat pedalamannya. Tapi siapa yang memikirkan mereka? Seperti itu. Suku Komama namanya. Jadi hal-hal seperti ini. Jadi inilah hal-hal yang perlu menjadi kerangka berpikir bersama ya. Sehingga Islam itu kan mengajarkan Allah wa'tasimu bihablillah tadi itu. Kita ini dalam segala hal harus bersatu di tali agama Allah. Karena kalau kita bersatu, banyak persoalan umat yang bisa diselesaikan. Kalau umpamanya kita berdiri sendiri, ya contoh, hari ini kami sudah menjadi bagian mengambil garda terdepan, yaitu di daerah-daerah tempat seperti itu. Tentu harus ada yang lain. Orang-orang sosok sebagaimana Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Umar bin Khattab menjadi bagian seperti itu. Kalau tidak mampu pergi ke daerah-daerah seperti itu, tentu ada yang lain. Minimal sekecil-kecilnya pengorbanan kita ini adalah doa. Kenapa? Itu tadi. Sedekah ini adalah suatu hal yang ringan. Tapi kita harus bisa maknai dengan baik. Karena sedekah itu adalah identik dengan kebenaran dan kejujuran. Seperti itu. Maka saya menyampaikan, orang-orang yang mau turun ke medan dakwah itu adalah orang-orang yang jujur. Dan tentu juga orang-orang yang mau bersedekah itu adalah orang-orang yang mau kebaikan, kebenaran, dan kejujuran seperti itu. Walaupun itu hanya dengan senyuman. Seperti itu.
Itu gambarannya. Terakhir mungkin Ustadz, apa yang ingin Ustadz sampaikan dengan kondisi masyarakat yang tadi kalau kita lihat di awal 80 tahun kemerdekaan, tetapi di sisi lain masih banyak masyarakat atau wilayah-wilayah yang harus menjadi perhatian, terutama masyarakat-masyarakat yang harus dijangkau tadi ya, dengan sentuhan Islam. Baik, tentunya saya ingin mengatakan beberapa hal. Yang pertama, untuk kepada pemimpin bangsa, bahwa Indonesia ini luas. Kita ada birokrasi kepanjangan, pemerintah pusat, provinsi, daerah, sampai ke paling tingkat kecil adalah desa. Tentu ini butuh kontrol. Karena menjalankan amanah tidak semudah apa yang kita bayangkan. Kadang-kadang antara hulu dan hilir ini tidak sama. Maka inilah perlu perhatian-perhatian serius. Intinya apa? Kalau dalam perspektif Islam, fadzakir fa innal dzikra tanfa'ul mu'minin. Sesama kita ini harus saling mengingatkan. Sesama muslim saling memberi peringatan. Karena peringatan ini sangat berguna dan bermanfaat. Tetapi ketika kita berbicara pedalaman, tentu ini bicara dakwah ilallah. Mengajak orang bukan hanya merdeka dalam bentuk dunia, tapi bagaimana orang-orang tadi ini bisa merdeka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang hamba. Itu yang harus kita wujudkan. Dan itulah PR kita sebagai para dai, pendakwah. Kemudian, tentunya kepada kaum muslimin, ketika kita diberikan kemampuan oleh Allah, tidak perlu diingatkan, tapi bagaimana bisa melahirkan kepekaan. Seperti itu. Karena banyak channel-channel, ya contohnya seperti Dakta, punya data. Tentu mereka mencari data tidak sulit. Ada Dewan Dakwah pusat juga di Keramat sana, juga punya data. Seperti itu. Nah tentu juga kita bisa melihat media-media, mendengar media-media. Nah tinggal hari ini sejauh mana hati kita tergerak. Dan kemudian orang-orang seperti kami tentu juga bisa diajak berdiskusi. Karena kita berbicara tentang satu tatanan konsep ketatanegaraan yang baik, tentu ada orang-orang juga yang bisa diajak berpikir dengan baik. Seperti itu. Ya tentunya kami juga ingin memberikan kontribusi pemikiran yang baik. Apa yang harus dilakukan? Konsep-konsep dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan good government yang bagaimana? Seperti itu. Kemudian kita di tengah masyarakat yang mayoritas muslim. Yang saya takutkan, di balik ya kan kuantitas tadi yang begitu besar, tetapi kemudian kita tidak memiliki kualitas yang baik sebagai orang yang mayoritas. Contoh, ketika kita tidak memiliki kepekaan, kadang-kadang kita merasa acuh tak acuh tentang problem persoalan umat. Banyak persoalan-persoalan di dekat-dekat kita. Seperti itu. Jadi ini mungkin gambaran yang bisa saya sampaikan. Tentunya membangun kesadaran kolektif bukan suatu perkara yang mudah. Tetapi kita harus berusaha untuk melakukan satu tarbiyah. Karena apa? Saya ingin mengatakan begini. Saya memberikan satu tip kepada teman-teman biasanya dalam satu majelis. Bisa enggak kita berpikir setiap saat, setiap waktu? Cara pikir kita, cara pandang kita, cara melihat kita, selalu kita gunakan kepada hal-hal kebaikan. Sebentar ini, kebaikan apa yang harus saya lakukan? Sebentar mau tidur nih, kita sudah mempunyai konsep enggak ya kan? Kebaikan apa yang besok kita lakukan? Jadi saya itu merindukan Muslim di Indonesia itu mampu berpikir tentang itu. Ketika waktu kita habis kita gunakan untuk mengisi tentang nilai-nilai kebaikan, saya pastikan kalian tidak akan mampu berpikir ya kan tentang hal-hal yang negatif. Tapi sebaliknya, ketika waktu kita hanya kita isi dengan ya minta maaf, gibah, ria, kepo sana sini, maka yang saya takutkan jangan sampai kalian tidak sempat berpikir yang baik. Karena ketika kita jalan ke timur tidak akan pernah sampai ke barat. Begitu sebaliknya. Maka mari kita gunakan waktu kita untuk selalu berpikir hal-hal yang positif. Maka insya Allah ketika anak bangsa semua cara berpikirnya seperti ini, maka banyak problem yang bisa diselesaikan. Karena apa? Kita mampu mengekang hal-hal yang mendorong hawa nafsu kita tadi ini kepada hal-hal yang minta maaf, yang seleranya rendah tadi itu.
Hari ini kan kita hanya berdebat pada persoalan urusan perut ke bawah. Hanya urusan hal-hal seperti itu. Padahal posisi kita, saya hari ini tidak mampu makan lebih dari 2 piring. Seperti itu. Nah, ketika kita hanya sebatas itu takaran kita, kemudian untuk apa? Padahal sebaik-baiknya harta adalah harta yang kemudian ini nanti bernilai di sisi Allah. Jadi ayo berinvestasilah dalam investasi amal-amal jariah yang dicontohkan oleh para sahabat. Walaupun mereka hari ini di dalam tanah, mereka masih merasakan kebaikan-kebaikan yang mereka akan dapatkan di hari kemudian. Mungkin itu dari saya. Baik. Ustaz Sigit, terima kasih. Cerita-cerita menginspirasi kita semuanya. Mudah-mudahan dengan cerita-cerita ini tadi tergerak lembaga-lembaga atau juga ya para dai-dai lainnya untuk masuk ke dalam pedalaman. Karena PR-nya masih banyak, Ustaz ya. Benar. Masih banyak dan cukup berat PR kita ya. Ya termasuk di bulan Desember ini kan. Siapa yang mau ikut, ayo. Dalam rangka menyaksikan event akbar, prosesi persaadatan massal di Kampung Mualaf yang kelima. Ya kan, di sana ada beberapa program ya seperti sunatan massal, syahadat massal, kemudian berbagi semarak makan rakyat, bisa berbagi sembako, bisa berbagi pakaian koko, jilbab, ya kan segala macam seperti itu. Termasuk ada program membuat masjid, membuat lembaga pendidikan. Ini tawaran-tawaran seperti itu. Saya hanya sebatas menyampaikan, tetapi bagaimana tergantung kepada kita sendiri. Kalau ada yang mau ikut, monggo melalui Dakta, ya kan nanti bisa didata, nanti kita atur kapan berangkatnya, seperti itu. Mungkin demikian. Ustaz Sigit, terima kasih. Sehat terus, Ustaz. Insyaallah, syukran, jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Radio, satu suara berjuta telinga. Ayo dengar radio.